wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ibu semuanya gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah dinikmati tapi musolihat Ustaz. Semoga berkah selalu. Yang belum menampilkan kamera silakan mau ditampilkan. Ya, ya silakan. Semoga bisa menambah tali silaturahim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita melanjutkan yang kemarin tentang telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telaga itu bahasa Arabnya adalah haudun. Haudun itu artinya telaga atau bisa disebut juga dengan danau. Danau atau telaga. Sekarang lanjutkan materi yang dibahas di pertemuan sebelumnya. Kita membahas di pertemuan sebelumnya tentang sungai. Sungai yang tertulis dalam Quran. Ada sungai yang tidak bau, ada sungai yang berupa airnya susu, ada sungai yang berupa airnya madu, dan ada sungai yang berupa airnya itu khamar. Ya, tapi khamarnya ini tidak memabukkan. Itu sungai, dan salah satu sungai yang dijanjikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad adalah Sungai Kautsar. Jadi Kautsar ini sungai yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semuanya bisa menikmati sungainya Rasulullah di surga nanti. Nah, kita udah ngebahas juga pertemuan Jumat yang lalu bahwasanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad diperlihatkan surga. Masih ingat nggak? Utiwi, Budasa Warsiki, Buwati Idris, Bu Ika, masih ingat nggak kemarin? Nah, masing-masing saya lihat pada lihat catatannya. Nah, kita udah pernah melihat, kita sudah pernah membahas bahwasanya di samping pohon sidroh itu adalah surga yang diperlihatkan Allah kepada Nabi Muhammad. Berarti surga itu sudah tercipta. Begitu pula neraka. Nah, kemudian dari pohon sidroh atau pohon sidrotul muntaha atau pohon bidara ada 4 sungai yang mengalir ke dalam. Ada 4 sungai, 2 mengalir ke dalam dan 2 lagi mengalir keluar. 2 yang mengalir ke dalam itu adalah menuju surga. Sedangkan 2 yang mengalir keluar itu adalah sungai Nil juga sungai Eufrat. Dan nanti di akhir zaman sungai Eufrat itu mengeluarkan gunung emas yang diperebutkan oleh 100 kelompok. Dan yang menang hanyalah 1. Maka jangan diperebutkan. Ini sungai yang keluar dari pohon bidara yang dilihat Nabi ketika peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Dah sekarang tema pembahasan baru. Telaga. Bagian kedua. Bagian itu bahasa Inggrisnya PART. Ya Allah, Ustadz kita juga udah tahu. Ya, hanya mengingatkan aja. Part 2. 1, 2. Berarti kita bahas tentang indahnya telaga. Yang pertama, saya besarkan. Kelihatan semuanya? Kelihatan semuanya, Ibu? Kelihatan Ustaz. Nah, apakah telaga Rasulullah sudah ada? Lihat sini ya. Ini hadisnya Bukhari dan Muslim. Ini faratun lakum. Ini faratun lakum. Beliau Nabi Muhammad mengatakan, aku menunggu kalian di surga nanti atau di telaga nanti. Maaf, aku menunggu kalian
di telaga nanti. Berarti manusia yang mendatangi telaga itu ditunggu atau bisa juga diartikan disambut oleh Rasulullah. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Bu Desi, Bu Ati, Bu Nyimas, Bu Mira, Bu Dasa, Bu Rosida itu nanti ditunggu insya Allah oleh Rasulullah di telaganya. Berarti yang menunggu telaganya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan paragraf yang kalimat keduanya tolong lihat ini. Wa ana itu artinya saya. Dan saya syahidun alaikum. Syahidun alaikum, menyaksikan. Saya menyaksikan kalian, yaitu menyaksikan kalian mendatangi telaga. Ya, wallahi, demi wa inni, dan aku demi Allah, wallahi la anzuru ila haudil an, sudah melihat telagaku sekarang. Berarti Nabi Muhammad sudah pernah melihat telaganya sendiri. Dalam hidupnya Nabi Muhammad, beliau pernah melihat telaganya sendiri. Dari situlah maka telaganya Rasulullah sekarang ini sudah ada, sudah tercipta. Ya, telaganya Rasulullah sekarang sudah ada apa belum? Jawabannya sudah ada. Karena Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan, aku melihat telagaku sekarang. Jadi Nabi Muhammad sudah melihat. Jadi danau yang dimiliki oleh Rasulullah sekarang sudah ada enggak? Jawabannya apa tadi? Sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, apakah semua nabi punya telaga? Nah, hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Beliau Nabi Muhammad mengatakan, inna likullin nabiyyin haudon. Setiap nabi itu memiliki telaga. Berarti danau atau telaga itu bukan hanya Nabi Muhammad yang memiliki, tapi semua nabi dan rasul, tapi nabi dan rasul yang lain pun memiliki telaga. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad. Hanya saja titik dua, telaganya Nabi Muhammad lebih indah. Kedua, telaganya Nabi Muhammad lebih luas. Dan telaganya Nabi Muhammad lebih banyak yang mendatanginya. Ada tiga tuh. Ada tiga. Bisa dipahamin ya. Yang pertama, telaganya Nabi Muhammad lebih indah. Kalau boleh bahasa saya, lebih bagus. Kedua, telaganya Nabi Muhammad ketimbang nabi-nabi yang lain, itu telaganya Nabi Muhammad lebih luas. Bukan lebih dalam, tapi lebih luas. Dan yang ketiga, telaganya Nabi Muhammad yang paling banyak didatangi oleh umatnya. Gitu. Jadi apakah nabi-nabi yang lain punya telaga? Punya. Itu. Tapi nggak disebutkan. Nah, ini perlu digarisbawahi juga nih. Tapi nggak disebutkan siapa nabi siapa saja yang punya telaga, nggak disebutkan. Yang jelas nabi-nabi yang lain juga punya telaga. Bisa jadi semua nabi memiliki apa? Telaga. Tapi apa bedanya nabi dengan rasul? Kalau jumlah nabi dan rasul dalam hadis rawahu at-Tirmidzi ada 124.000. Gimana tuh bahasa Inggrisnya? 124.000. 124 hour. 24 hour lagi 100. Nah, itu 24 jam. 124 apa tuh? 24. Pokoknya 124.000 dah. Jumlah Nabi 124.000 ya. Tapi tidak disebutkan berapa jumlah yang punya telaga. Kalau Nabi dapat wahyu, tidak ada kewajiban menyampaikan untuk dirinya aja. Sedangkan Rasul
dapat wahyu dan dia ada perintah untuk menyampaikan. Itu bedanya nabi dengan apa tadi? Rasul. Ya, kalau nabi dapat wahyu dan dia tidak ada perintah untuk menyampaikan. Sedangkan Rasul dapat wahyu dan dia ada perintah menyampaikan. Saya teruskan lagi. Wa innahum yatabahawna ayyukum akasaru waridah. Dan mereka saling membanggakan siapa yang paling banyak yang mendatanginya. Jadi para nabi yang lain itu membanggakan siapa yang paling banyak mendatanginya. Wa ini dan aku arju berharap dan aku nak katsarahum waridatan dan aku berharap telagaku yang paling banyak didatangi. Jadi semua nabi itu, ya, semua nabi yang memiliki telaga itu berharap kalau telaganya itu banyak didatangi oleh umat-umat mereka. Tapi Nabi pun sebenarnya juga berharap kalau telaga beliau banyak didatangi oleh umatnya. Dua ya. Yang pertama, telaga Nabi sudah tercipta karena beliau sendiri yang menyaksikan langsung. Kedua, setiap Nabi punya telaga. Hanya saja telaga Nabi Muhammad lebih indah, lebih luas, dan lebih banyak yang mendatanginya. Dan semua nabi yang punya telaga berharap banyak yang mendatangi telaganya. Tapi di sini bisa dipahami semua. Bu Lusti, Bu Karya, Bu Sari, Sari rezeki. Berarti ibu ini semoga ditambah rezeki terus. Bu Irni Corner, Bu Ria, Bu Yeti, Bu Febrina, Bu Lilis. Sehat Bu Lilis. Ya, sudah paham semuanya enggak ini? Jelas ya? Insya Allah Ustaz. Paham, Ustaz. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita masuk lagi yang baru. Letak telaga Nabi. Letak telaga Nabi. Letak telaga Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak tulisannya letak telaga Nabi? Ustaz. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma baina baiti wa minbari raudhata min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Hadisnya Bukhari. Antara rumah Nabi dan ini ada hubungannya dengan telaga nanti. Antara rumah Nabi dan apa tadi? Apa tadi? Mimbar. Mimbarnya. Mimbar Nabi. Mimbar itu biasanya dipakai buat khotib naik Jumatan. Ya, itu berdekatan dengan mihrab. Atau biasanya mimbar itu ada di dalam mihrab. Mihrab itu apa Ustadz? Mihrab itu adalah ruangan kecil tempat imam ada di situ. Namanya mihrab. Maka antara rumah Nabi dengan mimbar adalah taman-taman surga. Disitulah disebut raudhah. Apa tadi? Raudhah. Nah, sekarang ini saya bulan Desember lalu umroh masih pakai tasbih. Masih pakai apa? Masih pakai tasbih. Ya, masih pakai tasbih. Nah, maka dari itu orang berebut untuk berdoa di raudhah. Artinya hijau jika tidak salah. Karena doa di situ Allah ijabah. Ya, berarti kalau begitu antara Nabi Muhammad rumahnya dengan mimbarnya adalah raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Terus apa hubungannya dengan pembahasan kita? Sekarang kita buka ya, dan beliau mengatakan wa minbari ala haudhi, dan mimbarku ada di atas telagaku, dan mimbarku berada di mana?
di atas telagaku. Berarti nanti kita bisa mengenali ada satu telaga yang paling besar di akhirat, dan di atas telaga atau di atas air ada mimbarnya Nabi Muhammad. Jelas nggak ini semua? Bisa dipahami nggak? Bisa. Ustadz Afan, Ya, boleh mic-nya diturunin sedikit. sebentar. Tuh, kelihatan nggak? Kelihatan. Mimbar. Jadi nanti di atas mimbar, di atas air, maaf, di atas air ada mimbar. Jadi danau tengah-tengahnya ada mimbar. Dan itulah danaunya Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang tanya, apa tanda telaganya Nabi Muhammad? Di atas airnya ada mimbar. mimbarnya. Jelas semua Bu Tiwi? Jelas Ustadz. Ya, berarti telaga Nabi itu di atasnya ada apa? Ada mimbar. Itu di atasnya ada mimbar. Kalau nabi-nabi yang lain tidak ya, meskipun tidak dijelaskan, cuman kalau secara logika aja enggak. Jadi ciri khas telaga Nabi di tengah-tengahnya ada mimbar. Kalau boleh bahasa saya nih, ada mimbar ngambang di atas air. Ada mimbar tidak tenggelam di atas air. Dan itulah mimbar atau telaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi Bu Dasa, Bu Rosida, Bu Desi, Bu Lilis, Bu Ani, Bu Ika, kalau ada yang tanya apa ciri khas telaga Nabi, ngambang di atasnya mimbar. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Dah, semoga bisa meminumnya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pembahasan beda nih. Idza marartum biriyadil jannah, coba lihat nih yang saya hitamkan. Idza marartum biriyadil jannah, kalau kalian lewat di taman surga, farta'u, singgahlah. Qalu, sahabat bertanya, wa mariyadul jannah, apa itu taman surga? Nabi mengatakan, hilakuz zikri, yaitu tempat-tempat zikir. Masuk di sini adalah majelis taklim. Makanya majelis taklim itu disebut juga dengan apa? Majelis ilmu, majelis zikir. Dan majelis zikir itu namanya apa? Raudhah, raudhah, taman-taman surga. Jadi taman surga itu kalau boleh diartikan ada dua. Taman surga yang ada di dunia, silakan yang ingin mencatat, ada dua. Pertama, taman surga yang memang benar Nabi katakan nyata, yaitu antara rumahnya dan mimbarnya. Dan taman surga yang lain adalah majelis zikir atau majelis taklim. Makanya kalau ada majelis taklim dan majelis zikir, kita disunahkan untuk singgah. Saya ulangin ya. Taman surga itu ada dua. Yang pertama yaitu zohir dari mimbarnya, dari rumahnya Nabi sampai mimbarnya. Taman surga. Yang kedua taman surga secara maknawi. Maknawi itu artinya adalah tidak secara zohir, yaitu halaqah zikir. Tempat-tempat zikir, tempat-tempat orang menuntut ilmu. Berarti kita masuk gak nih? Insya Allah masuk kita di ruangan Zoom ini. Berarti kita sekarang ini berada di mana? Taman surga. Taman surga. Ya, kita berada di taman-taman surga. Ibu yang tidak buka kameranya, saya berharap pakai jilbab juga dong, pakai kerudung juga. Karena kita sedang membahas tentang kajian taman-taman surga, telaganya Nabi, atau Asmaul Husna. Biar kita ada etikanya insya Allah. Ya. Jadi ini lebih luas lagi nih. Lebih luas lagi. Karena Salman
fi isobatin yadhkurunallaha. Ya, Salman bersama isobah di dalam satu tempat mereka pada saling berzikir. Famarra bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lewat, faja'ahum qasidan hatta dana minhum. Nabi Muhammad lewat ke tempat halakohnya Salman, maka Nabi Muhammad duduk dan mendekati mereka. Fakafu anil hadis idhaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Salman diamlah zikirnya untuk menghormati keagungan Rasulullah. Ma kuntum taquluna. Nabi mengatakan, apa yang kamu katakan? Kata Salman, kata Rasulullah, fa inni ra'aitu rahmata tanzilu alaikum. Aku melihat rahmat Allah sedang turun di tengah-tengah kalian. Fa ahbabtu an usyarikakum fiha, dan aku ingin sekali bersama dengan kalian. Dari hadis ini, rawahu Imam Hakim disebutkan bahwasanya rahmat atau kasih sayang Allah itu turun di majelis zikir atau di majelis taklim atau di majelis Quran. Ya, jadi majelis taklim itu disebut juga dengan raudhah, dan yang kedua, majelis taklim itu adalah tempat turunnya apa tadi? Rahmat. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang baik. Jadi orang yang kelakuannya baik, maka dekat dengan kasih sayangnya Allah. Nih, Muslim. Ya, ana inda zoni abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu hina yazkuruni, dan aku bersamanya ketika mereka mengingatku. Fa in zakaroni fi nafsihi, kalau dirinya ingat aku, kata Allah, zakartuhu fi nafsi, maka diriku pun akan ingat kepadanya. Wa in zakaroni fi malain, dan kalau mereka ingat aku di satu tempat, zakartuhu fi malain khairin minhu, dan aku pun akan mengingatnya di satu tempat yang lebih baik dari tempatnya. Berarti kalau kita berada di majelis taklim mengingat Allah, Allah pun juga akan mengingat kita di satu tempat yang lebih baik ketimbang tempat ini atau tempat majelis taklim. Ini saya melebar sedikit ya. Keutamaan majelis taklim, Allah akan mengingat kita di tempat yang lebih baik dari yang tempat kita datangi, yaitu majelis zikir. Lanjut. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang melangkah berjalan menuju ilmu majelis taklim, maka Allah permudah dia jalan menuju surga. Maka amalan yang membuat kita mudah untuk masuk ke dalam surga adalah seringnya kita ke majelis apa? Taklim. Masya Allah. Majelis taklim itu kebanyakan yang datang bapak-bapak atau ibu-ibu. Ibu-ibu. Bahkan di acara Maulid Nabi ini banyak yang pakai pakaian seragam. Masya Allah. Semoga mereka sekelompok manusia yang Allah permudah jalannya menuju apa? Surga. Berarti kalau begitu Ustadz, duluan ibu-ibu dong masuk surganya. Orang ibu-ibu itu juga sering dan paling semangat ke majelis taklimnya. Berarti bisa diyakini istri lebih dulu masuk surga ketimbang suami. Oh enggak juga. Suami yang tidak ada di majelis taklim karena mereka sedang ibadah. Apa ibadahnya? Ibadah lain. Iya, Ibu Nining Indra, yang di Zoom-nya sering ada suara burung cicok rowo. Yaitu apa tadi? Karena mereka kerja, dan kerjanya mereka pun adalah ibadah. Begitu Bu Nining, besannya Ibu Ita Mirza. Ya, semoga berkah selalu. Jadi amin. Jalan menuju surga adalah seringnya kita hadir ke majelis taklim. Ya.
Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Bu Tiwi kayaknya nampilin ini dah Bu Tiwi. Sebentar dah. Sebentar saya lihat dulu Ibu Tiwi. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan permudah baginya jalan menuju surga. Ada kan Bu Tiwi itu undangannya? Ada undangannya di bawahnya. Ya, ada tuh, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan permudah dia jalan menuju surga. Kalau ini yang bawahnya, beda lagi, yang saya hitamkan. Ya, man yuridillah, barang siapa yang ingin Allah kehendaki kebaikan, maka Allah berikan dia pemahaman tentang agama. Kalau Allah menghendaki kebaikan, maka Allah berikan dia pemahaman agama. Berarti orang yang Allah berikan ilmu, berarti dia Allah berikan pemahaman agama. Gimana tadi? Orang yang jika Allah menghendaki kebaikan, Allah berikan dia pemahaman dalam agama atau kemudahan menerima ilmu atau dia mendapatkan ilmu. Berarti siapapun yang mendapatkan ilmu di majelis taklim, berarti dia sedang mendapatkan apa? Sedang mendapatkan apa? Kebaikan dari Allah. Dari Allah ya. Benar nggak? Bu Tiwi, benar nggak? Maka amalan yang mendatangkan kebaikan dari Allah, dia hadir di majelis. Maka hadirnya di majelis itu membuat dia mendapatkan apa? Kebaikan. Kebaikan. Nah, sekarang kembali lagi ke Telaga Nabi. Jadi Telaga Nabi itu letaknya di mana tadi? Ya Allah, mudahi di tengah. Di atas telaga. Di atas telaga, mimbarnya Nabi. Mimbarnya Nabi adanya di atas telaga. Ini pikiran saya alhamdulillah ingatannya lagi okcer. Karena tadi saya sarapannya kopi susu dan roti. Ya, teruskan lagi. Jadi kalau begitu, telaganya Nabi, di atasnya ada apa? Mimbar. Ada apa? Mimbar. Sedangkan antara mimbar, ada suara masuk nih, Bu Ati ya, atau Bu siapa? Ada suara masuk ya. Jadi kalau apa tuh? Kalau ada yang tanya, raudhahnya Nabi ada dua, taman surga itu ada dua. Itu antara mimbar Nabi dengan rumahnya, rumah dengan mimbar, atau antara rumah dengan mimbar, atau yang kedua yaitu majelis apa? Zikir. Sekarang yang selanjutnya, sifat telaga Nabi. Sifat telaga Nabi. 1, waktu tempuh. 2, Bukhari Muslim. Waktu tempuhnya yaitu perjalanan 1 bulan. Perjalanan apa tadi? 1 bulan. Ada yang mengatakan perjalanannya dengan kuda yang terkencang. Ada yang mengatakan perjalanannya dengan kaki. Wallahu a'lam. Berarti kalau umpama perjalanannya dengan kuda, sebulan dengan kuda lari yang kencang, berarti telaganya Nabi sangatlah luas. Dan umatnya meminumnya tidak antri. Jelas semuanya ini? Jadi telaga Nabi itu yaitu apa tadi? Sepanjang perjalanan selama 1 bulan. 1 bulan. Kedua, adapun dengan kendaraan, kalau kendaraan kuda yang paling cepat itu sungguh panjang sekali. Kedua yang saya hitamkan, lihat Bu Nining, arduhu mislu tulihi, lebarnya seperti panjangnya. Jadi telaga Nabi lebarnya seperti panjangnya. So berarti kalau begitu persegi. Nah,
So, persegi. You know persegi? Persegi saya tidak tahu bahasa Inggris persegi. Yang penting pokoknya lebar telaga Nabi. Pertama telaga Nabi Muhammad, danaunya, danau Nabi Muhammad di sorga itu, di akhirat itu danaunya menuju ujungnya perjalanan sebulan. Sedangkan panjangnya, lebarnya sama dengan panjangnya, berarti kan persegi. Ya. Benar nggak Bu semua? Iya, persegi itu, Ustaz. Bu Anita. Lingkar ya. Tapi kalau lingkaran You know, juga. Bu Anita, jadi dia nggak bilang lingkaran. Kalau ardu lebarnya itu seperti panjangnya, berarti kan persegi kotak begini. Persegi. Nah, berarti kalau begitu bisa dipahami lebar dan panjangnya sama, garing persegi, masing-masing sebulan perjalanan. 1 month, 1 bulan perjalanan. 1 bulan apa tadi? Perjalanan. Jadi menuju ke sana 1 bulan. Dah, jarak tempuhnya. Lihat yuk, masing-masing lihat. Inna haudi, sesungguhnya telagaku, abad lebih jauh, min Eliyah Yordan, min Aden, ke Aden. Eliyah Yordan. Ibu sini deh, lihat ke laptopnya yuk. Ailah itu kan Yordan. Min Aden, Aden itu Yaman. Saya cari Yordan menuju Yaman 2087 kilo. Tapi ini hitungan dunia. Kalau hitungan akhirat, wallahu a'lam. Yang jelas, Nabi menggambarkan kurang lebih seperti dari Yordan menuju Yaman. Kurang lebih 2087 kilometer. Ya, bisa dipahami ya. Nah, tapi Nabi di satu kesempatan bicara bukannya dari Yordan menuju Yaman, tapi apa? Kama baina Ailah wa Sona'a minal Yaman. Dari Ailah yaitu Syam menuju Yaman. Syam itu Libanon, Syria, Yordania, Palestina, kurang lebih 2.400 kilometer. Berarti lebarnya kurang lebih 2.000-an sekian, 2.000-an, panjang dan lebarnya kurang lebih 2.000-an. Bisa dipahami nggak? 2.000-an kilo. Karena sama lebar dan panjangnya sama. Itulah telaganya Rasulullah. Danaunya Rasulullah. Danau itu bahasa Inggrisnya, jika saya tidak salah, lake. Benar apa enggak? Lake. Benar. Wanita. Iya, Lake. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, sarapannya tadi segelas kopi susu dan roti. Ya, berat. Pakai kentang, enggak ada kentangnya tadi, Bu Tiwi. Nanti Bu Tiwi bisa WA ke istri saya langsung, ya bisa. Jadi kalau gitu apa? Berarti kalau begitu, sampai mana saya ngomong tadi itu? Sampai panjangnya dan bukan, panjangnya sama, lebarnya sama, and this lake ya, danaunya ini, danau yang dimiliki Rasulullah itu sejauh perjalanan 1 bulan. Masya Allah, 1 bulan. But with what? Dengan apa? Kita tidak pernah tahu. Mungkin dengan jalannya kuda atau apa, tapi yang jelas Nabi mengatakan perjalanannya kurang lebih 2.000 kilo. Jadi jangan pernah membayangkan itu antri. Ya, itu antri. Jangan pernah membayangkan itu antri. Selanjutnya, yang kedua, sifatnya apa itu Ustaz? Syaddu bayadun minal laban. Lebih putih ketimbang susu. Wa ahla minal asal. Lebih manis ketimbang madu. Lebih putih ketimbang susu dan lebih manis ketimbang madu. Lebih putih ketimbang apa tadi? Susu. Jadi susu putih masih kalah putih dengan airnya telaga Nabi. Yang kedua, lebih manis ketimbang manisnya madu. Masya Allah. Berarti kalau begitu, ketika Ibu Wati, Ibu Faiza, Bu Anita, Ibu Lucy, Ibu Febrina minum itu telaga, rasanya enggak pernah dirasakan
yang kita pernah minum di dunia. Kita pernah makan madu. Apa itu madu bahasa Inggrisnya? Oh, honey. Honey. You know that? Honey. Ya benar apa enggak nih? Honey. Ya, maka ketika kita mencicipi honey atau madu, kalah indahnya Bu Anita dengan madunya lebih manis ketimbang madu yang ada di dunia. Maka ibu semuanya meminum dengan suami dan keluarga dan semua, insya Allah, aminkan ya Bu, insya Allah, maka itu ternyata lebih manis ketimbang madu dan lebih putih ketimbang susu. So, hani-hani yang ada di dunia kalah manis dengan haninya telaganya Rasulullah. Masya Allah, gimana tuh berantakan tuh bahasa saya ya. Yang jelas Nabi Muhammad memiliki telaga yang warnanya lebih putih ketimbang susu dan lebih manis ketimbang apa? Ketimbang madu. Tapi kalau dalam hadis yang beda, hadis di nomor yang beda, wa ma'u abyadun minal waraq, dan airnya itu lebih putih ketimbang kertas. Ini ada yang begini. Yang kedua, asyaddu bayadun minas salaj, dan airnya itu lebih putih ketimbang susu. Jadi ada tiga. Lebih putih ketimbang salju. Ada tiga, Bu. Lebih putih ketimbang susu, lebih putih ketimbang kertas, lebih putih ketimbang salju. Tiga ya Bu, lebih putih ketimbang apa tadi? Susu, lebih putih ketimbang kertas, dan lebih putih ketimbang apa Bu Anita? Salju. Kalau yang tadi lebih manis ketimbang madu, kalau ini beda lagi. Lebih manis ketimbang madu yang dicampur susu. Masya Allah. Madu dicampur susu, honey with milk. Dicampur tuh madu dengan susu, gimana bayangin rasanya Bu? Ditemani sama roti, tidak ada kentangnya. Dicicipi, nikmatnya sungguh luar biasa. Tapi itu kalah nikmat dengan telaganya Rasulullah. Dan saya berharap kita semuanya bisa meminum telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jelas ya semuanya ya. Semoga kita semuanya bisa menikmati telaganya siapa tadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah. Bawahnya lagi. Riyahuhu, baunya yabu minal misik. Baunya lebih wangi ketimbang kasturi. Masya Allah. Masya Allah. Tapi kalau Kali Ciliwung, kita coba tuduh airnya beda. Ya, bahkan bau-bau lumpur. Tapi kalau di sana, wanginya itu air lebih wangi ketimbang apa tadi? Kasturi. Lebih wangi ketimbang kasturi. Ya, kemudian yang kedua, sama dengan sungai Kautsar. Wa kizanu kanujumi sama. Gayungnya seperti jumlah bintang-bintang di atas langit. Aniyatu ada nujumi sama, gayungnya seperti bintang-bintang di atas langit. Dan yang ini silakan ditulis nih. Man syariba minha fala yasma'u abada. Dan siapa yang meminumnya tidak akan merasa haus selamanya. Masya Allah. But if we bring milk in the world, kalau kita meminum susu di dunia, nggak lama akan haus lagi. Benar nggak, Bu Nining, Bu Ningsih, Bu Ika, Bu Faizah, Bu Anita? Segala sesuatu yang kita minum di muka bumi, maka itu akan merasa haus di waktu berikutnya. Tapi kalau meminum telaganya Rasulullah, kita tidak akan pernah merasa apa tadi? Haus selamanya. Itulah kehebatan telaga Rasulullah. You understand, Bu Faizah? Bu Anita? Iwan, understand? Iya, Ustaz. How about my English? Good or no good?
Very good, Good Ustaz. aja deh. Wah, dia Very ngomong good. very good, kayaknya nggak enak juga tuh kayaknya tuh ya. Insya Allah lah, good ya. Berarti kalau gitu apa? Berarti telaganya Rasulullah meminumnya nggak pernah haus. Ibu Tiwi dan semua, saya mau share, dan ini bukan saya yang bikin, tapi ada tetangga namanya Khairul. Udah saya rekam, silakan. If you want to take picture, kalau ibu mau foto dah. Nggak ada lagi Bu Tiwi, sebentar ya. Oh, bentar, Ustaz. Ya, sebentar. Nah, itu dia Bentar, tuh. Ustaz, saya belum screenshot, Ustaz. Oh, you are not speaking truth. Ya, pokoknya ini nih, semuanya ada di sini ya. Tuh, ibu semuanya. Dan ntar kalau kita sebelum penutup kita doa juga buat para almarhumin, buat kita semua biar bisa meminum ini semua. Coba lihat tuh. Dari yang kita bahas tadi Bu Anita, suaminya Pak Aldi. Kelihatan Bu Anita? Ya kelihatan Ustadz. Ini semua rangkuman yang tadi. Ya. Clear atau enggak? Clear? Bu Faiza clear? Clear adalah merek sampo. Ya, ya, very clear. Very clear. Oke, nggak bisa turun ya Bu. Nah, bisa nih. Sifat telaga Nabi, warna airnya. Bu Ati Februanda, please read. Sifat telaga Nabi. Bu Ati Februanda, Ya Ustadz. silakan baca dari sebelah kiri. Sifat telaga Nabi, warna air lebih putih dari susu. Not air, air. Water. Air, silakan. Warna air. Warna air lebih putih dari susu. Ya. Lebih putih dari kertas. Lebih Ya. putih dari salju. Nah, tadi hadisnya kan udah. Cuman dirangkum begini. Teruskan lagi. Rasanya lebih manis dari madu. Lebih manis dari madu dan susu. Yang tadi tuh. Yang pertama madu, yang kedua madu dan susu. Benar apa enggak Bu Tiwi? Betul. Iya, Ustaz. Ya, terus lagi. Baunya atau harumnya lebih harum dari minyak kasturi. Terus lagi, cangkirnya. Cangkirnya seperti bintang-bintang di langit. Lalu, Sumbernya berasal dari sungai surga. yaitu apa nama sungainya di surga? Kausar. Kausar. Nah, terus lagi. Luasnya waktu tempuh perjalanan 1 bulan. Jarak tempuh kurang lebih 2087 km antara Eliah, Yordan, Aden atau Yaman. Aden. Ya, kedua. Kurang lebih 2400 km antara Eliah, Zana atau Son'a. Yaman. Son'a. Yang terus meminumnya lagi? tidak pernah kehausan. Nah, udah ini Ibu. Mana hadis mana apa Ibu? Ini Gimana, Bu? jelas dengan dibuat begini jelas. Ya, Sering-sering ya. itu kelebihannya. Itu ya Allah. Ya Allah, itu kelebihannya Khairul, Bu. Nanti kalau ini Ibu Tiwi, Bu Faiza, gimana caranya masukin ke handphone? Nah, cuma susah tuh, nggak bisa saya. Ya, nanti Bu Tiwi. Saya udah kirim ke Ustaz. Nanti ini, wah, ini yang bikin bukan saya Bu, jujur aja. But my friends. Ya, jadi inilah yang lebih gampangnya. Tapi mana dalil-dalilnya? Yang tadi dalil-dalilnya. Riwayat ini, riwayat itu cuman dirangkum. Gimana? Better or no? Very good. Very, very good. Ya, subhanallah. Kayaknya kita budaya bahasa Inggris juga nih. Ya, sampai di sini semua sudah jelas. Itulah gambaran dari telaganya siapa tadi? Rasulullah. Sekarang dia bisa minum. Ibu Faiza bawa suami, bawa ibunya, bawa anak-anaknya, bawa keluarganya. Apa namanya biar bisa minum itu telaga? Masya Allah. Ibu Datsa Warsiki, Ibu Nini, Bu Ati, Bu Ika bawa suaminya. Masya Allah. Sekarang lagi musimnya hari-hari pernikahan. Ya, lagi musimnya hari-hari pernikahan. Ya, ada yang sudah meninggal, ada yang sudah meninggal istrinya, dia menikah lagi dengan wanita yang baru. Tetap diundang untuk mendatanginya, mendoakannya. Ada lagi yang suaminya sudah meninggal, dia menikah dengan laki-laki yang baru. Masya Allah, ternyata bukan hanya suami yang langsung menikah, istri pun juga menikah juga setelah ditinggal suaminya. Masya Allah. Jadi yang dibawa suami yang mana Ustadz? Nah itu dia.
Saya belum temukan tuh dalilnya. Nanti di telaga itu bahwa suami yang baru apa suami yang lama. Tapi Suami yang yang jelas, dua-duanya. Suami yang lama, Ustaz. yang jelas, tapi yang jelas Dua-duanya saya lah. tidak menemukan hadisnya. Tapi kalau di sorga ketemunya siapa di antara dua itu yang paling akhlaknya mulia, Soleh. yang paling soleh. Itu dah. Sekarang apa amalannya biar bisa meminumnya? Ya, apa amalannya biar bisa apa tadi? Nggak bisa meminumnya. Meminumnya. Ini saya stop dulu share-nya. Saya mau share lagi yang baru. Satu, mereka meminumnya. Banyak zaman dulu kata Anas, ibu-ibu berdoa ketika sholat minum. Apa amalannya biar bisa meminumnya? Satu, dibaca ketika tawaf di putaran kelima. Dibaca ketika tawaf di putaran kelima. Ini adalah doa biar bisa meminum telaga Nabi. Tampilkan dong Ustadz. Ibu tolong hafalkan doa ini. Yang saya hitamkan. Allahumma skina min haudi nabiyyika syurbatan la nazma'u ba'daha abada. Nih, saya hitamkan. Ya Allah, susah sekali hitamkannya ini. Bismillah ya Allah. Dah, itu. Jelas Bu ini semuanya? Jelas, Ustaz. Ini. Allahumma skina min haudi nabiyyika syurbatan la nazma'u ba'daha abada. Bu Faizah, kebaca enggak? Bu Wati? Ya, terbaca, Ustaz. Nah, Artinya Allahumma. apa, Ustaz? Artinya? Oke, I'm translate. Allahumma, Allah, please. Ya Allah, Ina, berilah kami minum, min, dari, haudi, lek, nabiyika, danaunya Nabi, syurbatan, minum, la nazma'a, tidak merasa haus, ba'daha, setelah itu, abada, selamanya. Harus dihafalkan ini. Bu Faizah harus dihafalkan. Bu Wati dihafalkan. Nanti abadi ya, Ustaz ya? Abadiyah, forever. Forever. Ya, Bu Anita dihafalkan. Pak Aldi juga semua ya. Iya. Ustadz, kalau lagi nggak Dihafalkan. umroh, kita bacanya kapan? Ya nggak apa-apa dibaca. Tapi bacaan ini Bu Anita ada di tawaf kelima. Muter Iya. satu, Kalau sehari-hari dua. kita bacanya kapan? Ya ini baca ini nggak apa-apa. Tapi ini dibaca. Ini kita temukan bacaan ini adanya di tawaf nomor 5. Di Kalau tawaf lepas kelima. sholat boleh tak, Kalau Ustaz? sehari-hari Kalau Ustaz lepas sholat. bacanya kapan? Oh, nggak apa-apa, nggak Iya, apa-apa. maksudnya sehari-hari kita bacanya kapan? Bacanya ya setiap selesai sholat dibaca silakan. Ya, selesai baca Quran, khataman Quran dibaca. Harus dihafal ini. Dan yang pertama kali setor adalah Ibu Anita. Yang kedua Ibu Faizah. Yang ketiga Ibu Tiwi. 3. Setor ini. Allahumma skina next week. Allahumma skina min haudi nabiyyika syurbatan la nazma'u ba'daha abada. Oke, Ridul? Siap? Bu Anita? Siap ya? Allah. Ustaz, tolong Ya. diulang lagi artinya mic-nya tolong diturunin Ustaz. Iya, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Ya Allah, berikanlah kami minuman dari telaga Nabi-Mu, minuman yang tidak pernah merasa haus selamanya. Ya, doa ini dibaca oleh jamaah umroh umumnya ketika tawaf di putaran yang ke berapa tadi? kelima. 5. Apalagi bacanya di samping Ka'bah. Masya Allah. Lagi tawaf lagi. Budasa Wasiki, Ibu Ika Hadi, Ibu Ningsih, ibu-ibu yang lain lagi tawaf baca ini. Allahumma skina min haudi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam syurbatan la nazma'u ba'daha abadan. Wah, dibaca. Bacanya lagi tawaf lagi. Di samping Ka'bah lagi. Maka enggak mustahil
langsung diijabah oleh Allah. Kalimatnya itu adalah kalimatnya kami. Berarti juga mendoakan keluarga dan kita semua. Budarsa, Budarsa, kita harus hafal ini. Next week harus hafal. Kalau mau store silakan. My number handphone with Ibu Tiwi. Ya, Ustaz mau store silakan. Allahumma skina min haudi nabiyyika syurbatan la nazma'u ba'daha abada. Dihafalkan ya, semuanya ya. Insyaallah, Yang Ustaz. kedua, doa kamilin. Saya cari sendiri, nggak enak saya minta tolong ke Ibu Tiwi. Nah, Bu Tiwi, tuh doa kamilin. Doa apa nih? Kamilin. Ini Ada baca yang di udah pakai bingkai, Ustaz. apa? Kemarin saya dikirim sama Khairul yang udah dibingkai. Oh, Masya Allah. Nah, ini coba yang dari bingkai gimana? Panjang ya? Saya coba ya. Ya, boleh. Berarti saya matiin dulu nih. Ya, nanti Kamilin itu apa, di Ustaz? kamilin itu doa sempurna yang dibaca pada saat selesai sholat taraweh menjelang sholat witir. Ya, meskipun ini bukan dari hadis, tapi kalau mau baca silakan. Ya udah Bu, ini di foto nih, bagus. Lebih bagus ini ya Bu, tadi ketimbang saya Bu Tiwi. Sama-sama Nah bagus. ini, ya ini. Allahumma ja'alna bil imani kamilin, walil faraidi muaddin, walil salati hafizin, walil zakati fa'ilin, walima indaka talibin, wali afwika rojin, wabil huda mutamassikin, wa andil lagwi mu'ridin, wa fid dunya zahidin, wa fil akhirati raghibin, wa bil qada'i radin, wa lin na'ma'i syakirin, wa alal bala'i sabirin, wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin. Nah, yang ini nih, wa ilal haudi waridin. Nah, wa ilal haudi waridin. Semoga bisa mendatangi juga meminum telaganya Rasulullah. Dibaca ini. Ya, semoga kita semua mengamalkan doa ini. Makanya ketika kita sholat di satu tempat, kemudian imam taraweh membaca doa ini, diaminkan aja. Karena ini adalah doa, salah satunya adalah berharap kita bisa meminum apa? Telaganya Rasulullah. Baik, silakan Bu Tiwi. Jelas Ustaz, semuanya? tadi sesudah terawih sebelum witir. Iya, Tapi sesudah tahajud ya kalau sehari-hari. boleh dibaca. Tapi ini si doa kamilin ini Bu Anita, ini dibacanya umumnya doa selesai sholat tarawih di malam Ramadan. Ya, tapi kalau mau baca dipakai buat baca keseharian juga nggak apa-apa, bagus juga. Nah, makanya ketika sholat jangan dikatakan oh ini bid'ah nih, nggak ada dalilnya, oh nggak bagus juga seperti itu. Selama ini doa dan dibaca untuk berharap benar-benar mendapatkan karunia dari apa yang kita harapkan, silakan aja. Jadi diaminkan, semoga umur panjang sehat bisa menikmati bulan Ramadan. Ya, jadi amalan biar bisa meminum telaga pertama adalah doa. Kedua, ya, amalan biar bisa apa tadi? Meminum apa? Telaga. An Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taridu ala ummatil haudi wa ana asudun nas anhu kama yadudur rajulu ibla rajuli an iblihi. Jadi ada orang yang ditolak masuk telaga. Seperti para pemilik onta menolak onta-onta yang lain untuk meminum sumurnya. Begitu bahasa gampangnya. Ya, siapa mereka yang ditolak itu? Yaitu ma'ahdatsu ba'daka, yang membuat sesuatu yang engkau yang merubah atau yang merubah sesuatu yang engkau sampaikan. Itu yang ditolak. Yang merubah apa tadi? Yang merubah sesuatu yang Nabi Muhammad sampaikan. Nah, yang merubah sesuatu yang Nabi Muhammad sampaikan, titik 2, bisa berupa murtad. Apa tadi? Bisa berupa apa tadi? Murtad. Jadi orang-orang murtad itu tidak bisa meminum telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
dia murtad, dia keluar. Maka dia tidak bisa meminum telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang tidak yang dimaksud dengan murtad adalah yaitu para Mu'tazilah. Wallahu a'lam. Para Mu'tazilah yang membuat ajaran-ajaran yang tidak disampaikan Rasulullah. Mu'tazilah, murtad, Mu'tazilah gitu. Nah, tapi di hadis ini sahabat mengatakan, apakah engkau mengenal kami kala itu? Nabi mengatakan, iya, aku mengenal engkau, mengenal kalian. Dari mana? Ya, lakum sima laisat li ahadin goyrikum. Ada tanda umatku mendatangi telaga yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lainnya. Apa itu? Tariduna alayya ghurran muhajjalina min asaril wudu. Kelihatan dari wajahnya yang bekas wudu. Berarti perbanyaklah wudu. Orang yang banyak wudu berarti menjaga kesucian diri dan berusaha untuk mengerjakan sholat. Amalan yang bisa kita mendatangi bukan hanya doa, yaitu jangan lepas dari air wudu. Bukannya air, Ustadz. Air, iya air. Tadi Bu Ati ngomong air dikritik, maka sekarang saya mengkritik myself, diri sendiri. Ya, bukan air, tapi apa tadi? Air. Ya, berarti orang yang bukan pengen, ingin. Berarti orang yang ingin mendatangi telaga Nabi, maka dia harus perbanyak apa tadi? Wudu. Tolong ditulis. Tolong ditulis. Satu, orang yang berwudu adalah orang-orang yang dikenali oleh Rasulullah di hari kiamat. Orang yang berwudu, orang-orang yang dikenali oleh siapa tadi? Rasulullah di hari kiamat. Kedua, barang siapa yang berwudu, tolong ditulis hadisnya, rawahu Imam Muslim. Barang siapa yang berwudu, keluarlah dosa-dosanya dari bagian yang dia bahas dari tubuhnya, sampai keluar dosanya dari bawah kukunya. Maka orang yang berwudu, dia membasuh, maka berguguranlah dosa-dosanya seiring air yang jatuh dari tempat yang dia basuh. Masya Allah. Bu Ningsi, Bu Faiza, setiap saat kita berwudu, Bu Anita, maka berguguran dosa-dosanya. Bahkan dalam satu hadis, ketika kita membasuh muka, kena mata, maka berguguranlah dosa yang disebabkan oleh mata. Kita berkumur-kumur, madmadoh, kemudian kita berwudu berkumur-kumur, maka berguguranlah dosa yang disebabkan oleh mulut kita. Begitu pula tangan, begitu pula kaki. Maka kita berwudu tanpa kita sadari, sebenarnya Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Maka berwudu yang pertama, yaitu manusia dengan wudunya dikenali oleh Nabi Muhammad di hari kiamat. Dan itu ciri khas umatnya Rasulullah. Yang kedua, manusia yang berwudu itu, dia adalah penghapus apa tadi? Dosa-dosanya. Maka orang yang ingin diperbanyak hapusan dosa-dosanya, maka dia jangan lepas dari apa tadi? Air wudunya. Ya, air wudunya. Dia dihapuskan dosa-dosanya dengan sering berwudu. Ketiga, kalau kita mendatangi masjid atau musola dalam keadaan berwudu, itu lebih baik. Dan setiap langkah kita menghapuskan dosa-dosa. Maka wudu yang paling utama yaitu bukan di masjid atau di musolahnya, tapi dari rumahnya. Keberapa nih? Keempat. Ya, barang siapa yang selesai berwudu membaca doa, maka disuruh pilih pintu surga mana yang dia sukai. Hadisnya rawahu Imam Muslim. Ya, hadisnya rawahu, sebentar.
Hadisnya rawahu Imam Muslim 341. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Maka 8 pintu surga terbuka dan disuruh pilih surga mana yang dia sukai. Makanya ibu semuanya berharap, saya berharap kita semuanya kalau mau membuka pintu surga yang 8 dan disuruh pilih, habis wudhu selalu baca doa. Berapa tuh Ibu Tiwi semuanya? 4. Udah 4 Ustadz. Nah, orang yang ke masjidnya berwudhu, maka diangkat derajat dan diampuni dosa-dosanya. Yang keberapa tuh? Kelima. Ya, yang kelima. Kemudian, sekarang berapa nih? Ke-6 Ustadz. Ya, barang siap yang ke-6 sekarang. Hadisnya riwayat Imam Muslim 234. Barang siapa? Di dari sini Bu nih. Tuh, maaf Ibu. Kelihatan nggak? Sohih Fadil Kamal. Apa tuh? Sohih Fadilah. Fadilah Awal. Amal. Sohih Fadilah Amal. Ya, atau dari sini nih. Tuh. Udah nggak ada covernya nih buku saya. No cover, nggak ada covernya nih. Tuh, berarti sering diapakan nih? Buka-buka. Dibaca. Bukan sering dibuka sih, yang megang Dibaca. jorok ya. Nah, berarti kalau begitu setelah berwudu disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu, maka Nabi menjanjikan, hadisnya Muslim 234, illa wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk surga. Ibu Tiwi tadi yang ringkasan telaga tadi yang kita ringkas yang bagus itu sebelumnya belum pernah disampaikan ya? Belum Ustadz. Kalau ya. itu rangkumannya belum. Oh belum. Dan belum pernah dibahas sebelumnya ya? Udah kan Ustadz yang minggu lalu. Maksud saya pembahasan yang ditampilkan sebelumnya belum pernah ya, baru kali ini ya? Beberapa Ustadz. Beberapa gabungan dari yang minggu lalu dan hari ini Ustadz itu. Lebih ini ya. Yang minggu lalu itu berarti telah sungai. Berarti sungai itu dengan telaga sedikit mirip. Bukan sedikit mirip ya, memang sama. Kenapa? Jadi sungai Kautsar itu jumlah gayungnya sama, rasanya sama. Kenapa kok begitu Ustadz? Karena telaganya Nabi bersumber dari sungai Kautsar. Makanya ciri-cirinya sama, Ibu Tiwi dan semua, ciri-cirinya sama. Ya, yang tadi tuh. Ciri-ciri telaga dengan sungai, Kautsar dengan sungai sama. Kautsar itu ada yang namanya orang perempuan, ada juga namanya orang laki. Saya pernah menemukan Kautsar itu ternyata laki. Saya juga pernah menemukan Kautsar ternyata perempuan. Nah, bedanya itu ya pinggirannya, kalau yang sungai kan dari kubah mutiara, terus tanah dan baunya terbuat dari minyak mis azhar itu ya Ustaz. Iya, Allah subhanallah. Iya, bersyukurlah seorang bapak bernama Pak Hendri yang mendapatkan dia. Berarti apa Ustaz? Berarti kalau itu yang tadi adalah yang sungai. Tapi kalau telaga enggak diceritakan bagaimana dalamnya. Coba saya tes. Bagaimana dalamnya sungai Kautsar? Selengannya Rasulullah. Masya Allah, Ibu Darsa. Ibu Darsa ini pernah ketemu saya sebelumnya? Belum pernah, Ustadz. Belum pernah ya? Belum pernah. Oh, Masya Allah. Berarti semoga bisa nambah silaturahim. Yang suka bikin rangkuman, Ustadz. Oh, dia ini Bu Anita. Oh, cepat sekali rangkumannya. Segini dalamnya nih. Nih. Pak Iza, nih dari sini sampai sini apa nih bahasa Melayunya nih? Dari sini pokoknya segini dalamnya nih. What? Kemarin bilang sampai siku. Iya, sebentar. Segini nih. Ya, segini dalamnya nih. Dah ya. Tapi Nabi menunjukkan kan segini. Tapi ini menunjukkan sesuai dengan tangan yang dari ujung sampai sini. Nah, ada pendapat tidak segini. Ya, untuk menunjukkan dangkalnya sungainya. Iya, menunjukkan apa tadi? Dangkalnya sungainya. Supaya terlihat indahnya. Iya, lek, you know, lek ini lek kan? Aduh, lek itu betis, Ustadz, kalau nggak salah. Ya udah, khusus lagi ya. Itu apa itu?
Am itu umum, umum. Arm. Arm. Ustaz. ARM. ARM. Oh, ada R-nya. Nggak dengar kuping saya. Saya pikir arm. Itu arm itu ada kue di Jalan Bunga Pelamboyan namanya kue arm. Ya, Arem-arem. ya udah terusin lagi ya. Setelah wudu, sholat sunnah apa tadi? Wudu. Salat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudu 2 rakaat. Nabi menjanjikan dan Allah menjanjikan adalah wajabat lahul jannah. Wajib baginya masuk surga. Salat Si sunnah Bilal apa, ya Ustaz? Ustaz. Salat Sholat- sunnah apa, Ustaz? Sholat sunnah pada wudu. Setelah wudu. Seperti yang sering dilakukan Bilal ya Ustaz. Iya, benar. Setia itulah yang dilakukan Bilal dan melihat Bilal sudah berada di dalam surga. Berarti anytime boleh, Ustaz? Anytime. Anytime, everywhere, anywhere, any fire, where semuanya. Pokoknya setelah wudu baca doa. Setelah wudu baca doa lagi. Setelah wudu sholat sunnah. Niatnya, Ustaz, apa niat? Usolli sunnatan ba'dal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Niatku sholat sunnah setelah wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu dipakai Bu Faizah dan semua oleh Hashim setiap mau sholat tahajud. Ibu Anita, Ibu Lilis, Bu Ana, Bu Ria, Bu Trisha, Bu Yeti, Ibu Ati Sofyan, Masya Allah ada di belakang dia. Assalamualaikum Bu Ati Sofyan. Ya Allah. Waalaikumsalam. Kenapa tidak menunjukkan dia di belakang terus nih? Harus disapa dulu ya. Berarti kita itu setelah bangun tidur baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, salah bacaan saya nih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aduh ya Allah, lupa saya bacanya nih. Ketika ada al-azimnya Bu Tiwi. Lupa saya kok ketika di sini lupa. Jadi ada al-azim, setelah itu kita ke kamar mandi, kita berwudu, lalu setelah itu sholat sunnah setelah wudu, baru kemudian tahajud. Maka sholat sunnah setelah wudu ini kalau boleh dibilang adalah warming up. You know Bu Ati, warming up yaitu pemanasan. Ya, jadi usolli sunnatan ba'dal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Qul huwa ya, qul huwa Allah. Assalamualaikum, baru dah kita salat sunnah tahajud. Jadi berusaha setelah berwudu kita baca apa tadi? Doa ketika bangun malam. Doa ya. Setelah berwudu kita juga disunahkan untuk sholat sunnah apa? 2 rakaat. Selanjutnya, siapakah manusia yang pertama masuk atau meminum telaga Nabi? Aulan nasi wurudan yaum alaihi fuqaraul muhajirin. Orang-orang fakir, orang-orang miskin muhajirin. Muhajirin itu yang berangkat dari Mekah hijrah ke Madinah. Itu ya Bu. Jadi siapa manusia yang pertama mendatangi dan meminum telaga itu adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin yang berasal dari Mekah yang hijrah ke Madinah. Syusu ru'usan, yang rambutnya tidak terurus. Adunsu siaban, yang pakaiannya lusuh. Ini sama ini. Jadi mereka itu rambutnya tidak terurus karena udah kasihan kemiskinannya. Lalu ada suara masuk Bu Nining ya, masuk maaf ya. Nah, jadi ada apa tadi? Ada apa tadi tuh? Pertama orang fakir atau muhajirin. Orang fakir itu yang rambutnya, orang fakir muhajirin ini rambutnya lusuh, pakaian rambutnya tidak terurus, pakaiannya lusuh. Selanjutnya nih yang saya hitamkan, alladzina la yankihuna almutanaimat. Dia tidak mungkin dipilih untuk dijadikan suami sama perempuan-perempuan yang hanya mementingkan kesenangan. Walatuf tahulahum abu sudat, dan dia tidak akan pernah dibukakan pintu oleh ketika dia sedang membutuhkan. Jadi memang benar-benar kemiskinannya itulah yang membuat dia didahulukan di apa tadi? Di hari kiamat.
Ibu tolong lihat ini semuanya. Ya, ya, Ustadz mau tanya. ya. Kan ada juga tuh hadis ya atau yang mengatakan kalau orang yang berdoa padahal rambutnya kusut, bajunya Oh, berdebu, itu malah iya. nggak dikabulkan doanya. Itu gimana ya? Karena dia makan uang haram. Berarti Ibu Anita kurang bawahnya hadis itu. Di bawah hadis itu bukan karena pakaiannya lusuh dan rambutnya acak-acakan, karena dia memakan uang haram. Ya, bagaimana doamu akan dikabulkan sementara makananmu dari makanan yang haram. Sementara ini dia orang miskin yang boro-boro memakan uang apa tadi? Haram. Itu ya. Nah, kembali lagi. Marra rajulun 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang orang yang kelihatannya lewatlah orang di hadapan Nabi. Nabi mengatakan, bagaimana pandangan engkau? Karena nampak kemiskinannya, maka para sahabat mengatakan, dia nih Nabi, nah ini bahasa sayanya, kalau dia mau ngelamar nggak diterima. Kalau dia ngasih bantuan, ngasih pertolongan juga diremehin. Kemudian lewat lagi yang lebih tampan. Maka Nabi mengatakan, bagaimana menurut engkau? Kata sahabat, ini kalau ngelamar pasti diterima. Nah, Nabi mengatakan, haza khairun min mil'il ardi misla haza. Maka yang barusan lewat dengan kemiskinannya itu lebih baik dari bumi dan segala isinya. Masya Allah. Kebanyakan kita hanya memperhatikan apa? Penampilannya. Berarti kalau begitu, mulai saat ini kita bisa pahami, yang pertama masuk adalah orang miskin. Dan orang miskin pertama kali masuk ke sorga 500 tahun lebih dulu. Selanjutnya, siapakah dia yang bisa meminum telaga Nabi? Ini hanya saya tambahkan ya, yang umumnya selama di dunia dia memberikan kemudahan dan pertolongan kepada orang yang lagi susah. Membahagiakan hati orang. Ini akan Allah berikan kemudahan nanti ketika dia berada di telaga atau di hari kiamat. Ya, maka siapa aja nih Ustadz? Coba sini lihat. Barang siapa mempermudah kesulitan orang di dunia, Allah akan memberikan kemudahan di hari kiamat. Yang berikutnya, barang siapa yang menutup aib orang beriman atau manusia, Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Yang terakhir, barang siapa yang menolong hambanya, maka Allah akan menolong dia di hari kiamat. Ibu semua yang saya hitamkan, tolong lihat semuanya. Siapa itu yang mengatakan? Siapa yang mengatakan? Bu Ati Sofyan. Siapa yang mengatakan? Imam Asy-Syafi'i. Terus mengatakan, Iya. satu, laisa ahadun illa lahu muhibbun wa mughid. Kata Imam Syafi'i, setiap orang itu ada yang suka dan ada yang benci. Benar nggak? Dalam diri kita nih ada yang suka sama kita, ada yang nggak suka. Benar nggak Bu Ati semua? Iya. Ya, ianya belakangan. Jawab yo. Ada dalam diri kita ini ada yang suka dan Ada yang tidak. ada yang tidak. Itu apa yang terjadi? Nomor 2-nya, lihat yuk. Nomor 2-nya nih, yang bawahnya. Faitla Buddha min dalik. Itu sudah lumrah. Itu sudah biasa di muka bumi ini. Ada yang suka, ada yang apa? Tidak suka. Bu Ati, ada yang suka, ada yang enggak. Ibu Tiwi, ada yang suka, ada yang enggak. Bu Anita, ada yang suka, ada yang enggak. Bu Faizah, ada yang suka, ada yang enggak. Bu Dasa, ada yang suka, ada yang enggak. Itu mah la Buddha min dalik. Kata Imam Syafi'i, itu biasa. Ya, tapi faliyakun al-marji'u ahlat ta'atillah azza wa jalla. Tapi kalau kalian ingin melihat diri kalian bagaimana, maka penilaiannya dari orang yang takwa kepada Allah. Jadi orang yang taat kepada Allah lah itu yang jadi patokan bagaimana kita. Tapi orang yang taat kepada Allah juga enggak mungkin membuka aib kita. Kecuali barangkali
kita minta, itu pun kalau kita paksa. Jadi kalau umpama ada orang nilai kita, dianya enggak ibadah, itu jangan dihiraukan. Ada orang yang mencela kita, kelihatan dari ibadahnya, kelihatan dari akhlaknya itu biasa. Itu dah. Yang patokannya adalah ahlut ta'ah. Tolong digarisbawahi ini. Ahlut ta'atillah, yaitu orang yang paling takwa kepada Allah. Makanya bisa menilai diri kita bagaimana, carilah penilaiannya dari hamba Allah yang paling taat kepada dirinya. Bisa dipahamin nggak, Bu Ati? Bisa. Coba ulangin. Gimana? Bu Ati Sofyan dulu dan Bu Ati Febrianda belakangan dulu. Coba gimana ulangin? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa Pakai silakan. ada orang yang suka dengan kita, ada juga yang tidak suka. Itu hal yang biasa. Betul kan? Terus, ya, terusin aja dulu. Terus, Orang yang paling bisa menilai diri kita adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. sementara orang yang bertakwa tidak akan, Membuka aib orang. iya, nah, dia pun akan menilai kita. Baik. Ya Allah, bukan, maksud saya, dia pun akan menilai kita kalau kita minta, bener nggak? Oh. Iya, nggak pakai kepanjangan. Ya, Bu Faizah ulangin. Imam Syafi'i mengatakan. Bu Faizah ulangin. Imam Syafi'i mengatakan. Imam Syafi'i mengatakan bahwa Bukan Syafi'i, Syafi'i. ya, Imam Syafi'i mengatakan bahwa ada orang yang suka dan ada orang yang tidak suka kepada kita. Tetapi tidak usah dipikirkan gitu. Yang penting Enggak, saya enggak ngomong begitu. Itu hal biasa. Itu udah hal biasa. Ada yang suka sama enggak, itu udah hal biasa. Benar nggak Bu Dasa semuanya? Ya, itu udah hal biasa. Ada yang suka sama enggak, itu hal biasa. Teruskan lagi. ya, ada yang Imam Syafi'i mengatakan ada Bukan yang Syafi'i, Syafi'i. ya, Imam Syafi'i mengatakan bahwa ada orang yang tidak suka dan ada orang yang suka kepada kita. Itu sudah biasa. Yang penting orang yang bertakwa yang bisa menilai kita itu baik atau buruk. Iya, jadi kalau pengen tahu bagaimana kita, mintalah pendapat sama orang yang paling taat ibadah sama Allah. Begitu. Jadi kalau umpama dalam pergaulan, orangnya, berarti kalau dia sudah mencela kita, menghina kita, berarti memang dia nggak mengerti ketaatan kepada Allah. Sementara orang taat ibadah itu nggak akan mungkin menyampaikan sesuatu yang ada dalam diri kita, dan itu pun kalau kita paksa. Bu Ati bilang, Bu Faizah gimana saya? Bu Faizah diam, enggak, kamu baik kok. Kenapa pasti disembunyiin? Karena orang yang taat ibadah itu nggak akan mungkin menyakiti sesamanya. Jadi kalau begitu, jangan pernah peduli dengan orang-orang yang tidak suka kepada kita. Kenapa? Karena itu ada hal yang biasa. Jadi Hashim ada yang suka dan ada yang nggak suka, itu biasa. Take it easy, ya. Take it easy buat ini. Kalau orang tak suka, kita ignore aja, buat bodoh. Bukan tak suka, tidak suka. Ulangi lagi dah. Malaysia. Tidak suka, Ustaz. Tidak suka. Terus? Jadi kalau orang tidak suka kepada kita kalau orang Melayu bilang ignore, buat bodoh saja. Saya tambah bingung Bu Ati Sofyan. Masya Allah, abaikan Bu Anita, makasih. Abaikan ya, Ya abaikan. Allah, makasih Bu Anita sudah memahami diri saya dan pikiran saya. Abaikan, ya, no comment, ya, abaikan saja. Sudah Ibu semuanya kita berdoa. Ini Bu Faizah baru berduka ya Bu ya. Ibu dari Ibu Faizah 15 Oktober, begitu Bu Tiwi? Ya betul Ustaz. Bu Tiwi tadi WA di sini ya. Siapa namanya Bu Faizah? Haja Siti Aminah binti Jahri. Ibu almarhumah Ibu Haja Siti Aminah binti Jahri. Dan juga buat para almarhumin orang tua keluarga, semoga Allah lapangkan alam kuburnya dan dijadikan kuburnya taman-taman surga. Kemudian yang kedua, kita berdoa buat keluarga, kerabat, anak, atau barangkali tetangga yang sedang sakit. Semoga dengan wasilah kita yang baru selesai hadir di taman-taman surga ini, Allah angkat penyakitnya. Dan semoga kita semuanya diwafatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin wa'fu anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi 'azamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma rabban nas athibil ba'sa ishfi anta syafi syifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Allahumma rzuqna sihah wal afiyah warzuqna rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar, saya mau tes dulu apa yang udah saya sampaikan tadi. Ya Allah, tolonglah ya Allah, mudahkan. Rasanya telaga Nabi itu lebih manis ketimbang apa? Madu, Madu. Satu lagi. susu dan madu. Masya Allah. Apa doa biar bisa minum telaga Nabi? Ya Allah, pada ngelihat Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ya tolong dihafalin ya. Pekan depan kita ini ya. Semoga berkah. Ustaz pamit ya. Salam buat keluarga semuanya, buat suami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya.